Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ananda semua yang Bapak cintai, alhamdulillah untuk kesempatan ini kita dipertemukan kembali untuk tatap muka yang kedua. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada ananda semuanya. Untuk itu kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul azim. Baik, langsung saja. Untuk bab pertama ini kita akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Minggu yang lalu sudah kita bahas materi kita, yaitu tentang Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. Jadi kita lihat di sini yaitu asbabun nuzul daripada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan dari Ibnu Mujir dari Ibnu Jurais bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan kemudian tidur lalu mendengkur. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon, prasangka baik. Sikap husnuzon dan su'uzon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, itu untuk menumbuh kembangkan sikap husnuzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap berikut diantaranya: menyadari bahwa semua kenikmatan dari Allah. Kedua, menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang pada saat seorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, memahami manfaat husnuzon dan bahaya su'uzon dalam kehidupan. Memperdalam belajar ilmu agama Islam. Selanjutnya, mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam setiap sehari-hari. Selanjutnya, berteman dengan orang yang suka husnuzon dan menjauhi teman dari orang yang suka su'uzon. Yang selanjutnya, kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara bersaudara bagi orang yang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Yang kedua, terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Yang ketiga, bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Yang keempat, saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Yang kelima, terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Selanjutnya, kontrol diri.
Yaitu baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak dapat mengontrol diri dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, ingat sesungguhnya di dalam dari manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu bau, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, prasangka baik. Su'uzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat su'uzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon adalah prasangka baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamanya berdasarkan hadis Nabi, Anna indi zonni abdi bi inna zonna khairan fa khairun wa inna zonna syarron fa syarrun. Rawahu Tabari wa Ibnu Hibban. Artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapat apa yang disangka kepadaku. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Selanjutnya, persaudaraan. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi manfaat dari perilaku kontrol diri, yang pertama terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sudah itu terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong, terhindar dari dan menyehatkan rohani. Sedangkan manfaat dari perilaku prasangka baik, yang pertama terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Manfaat perilaku persaudaraan, yaitu dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Jadi mungkin hanya sampai di situ video pembelajaran Bapak. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan sebagai tugas, silakan Ananda salin atau ringkas apa yang Bapak sampaikan tadi ya, terkait dengan perilaku kontrol diri, perilaku berprasangka baik, dan perilaku persaudaraan. Dan untuk tugas nanti akan Bapak kirim melalui Google Formulir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.